kick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Dan selalu tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke kelas, jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12 semester 2. Oke kelas, sudah siap semua? Kita lanjutkan dari pembelajaran video sebelumnya. Sesi kali ini kita melanjutkan pada bagian D, yaitu teknik produksi kerajinan fungsional berbahan limbah. Oke kelas, tujuan dari pembelajaran pada bab ini, setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk kerajinan serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Kemudian diharapkan kalian mampu menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam membuat karya kerajinan fungsional dari bahan limbah dari lingkungan sekitar, untuk membangun semangat usaha. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan fungsional dari limbah berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Selanjutnya, Anda diharapkan mampu mempresentasikan karya dan proposal usaha produk kerajinan fungsional dari limbah dengan perilaku jujur dan percaya diri, dan menyajikan simulasi wirausaha kerajinan fungsional dari limbah berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Oke kelas, kita memasuki pada bagian D, yaitu teknik produksi kerajinan fungsional berbahan limbah. 1. Tahapan produksi. Tahapan produksi baik untuk produk hiasan maupun produk fungsional terbagi atas 4 tahap, yaitu pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Teknik yang dilakukan pada 4 tahap tersebut berbeda-beda, bergantung dari material yang digunakan dan rancangan produk yang akan dibuat. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Proses pembahanan juga penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Contohnya pada pembuatan sendok dari batok kelapa, material yang digunakan adalah batok kelapa dan potongan kayu. Proses pembahanan yang dilakukan adalah proses pembahanan untuk batok kelapa dan proses pembahanan untuk potongan kayu. Pembahanan batok kelapa yaitu membersihkan batok kelapa dari sabutnya dengan menggunakan pisau dan amplas. Pembahanan kayu adalah memotong kayu dengan ukuran sesuai kebutuhan proses pembentukan. Oke kelas, tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk yang akan dibuat. Proses pembentukan batok kelapa untuk sendok adalah membentuk batok kelapa menjadi elips dengan menggunakan gergaji pita. Pada proses pembentukan ini harus dibantu dengan gambar pola. Pola menjadi patokan pembentukan setiap produk, sehingga dihasilkan produk yang sama satu dengan lainnya. Tahap berikutnya adalah perakitan dan finishing. Perakitan pada pembuatan sendok dari batok kelapa adalah menghubungkan antara bagian sendok yang terbuat dari batok kelapa dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing pada produk sendok yang terbuat dari batok kelapa adalah dengan amplas.
dan tidak perlu pelapisan pada bagian batok kelapa, karena batok kelapa yang tua lama-kelamaan akan mengeluarkan minyak yang melapisi permukaannya. Pelapisan pada bagian pegangan kayu harus menggunakan bahan yang tidak berbahaya bagi kesehatan, karena produk ini akan digunakan untuk makan. Oke kelas, di bagian kedua ada teknik dan alat produksi. Teknik dan alat yang digunakan untuk pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing bergantung dari material dan rancangan produk fungsional yang akan dibuat. Teknik produksi yang digunakan untuk membuat produk fungsional berperan penting dalam menghasilkan kekuatan konstruksi dan keawetan produk tersebut. Teknik pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing yang dapat digunakan di antaranya A. Teknik pembentukan dengan penganyaman. Teknik anyaman digunakan untuk material lembaran seperti kertas, karton, daun kering, maupun yang membentuk silinder seperti potongan kemasan saset. Sebagai contoh pada gambar 5.10, bahan baku berbentuk silinder. Oke kelas, contoh selanjutnya pada gambar 5.11, teknik anyam dengan potongan limbah kemasan saset. Perhatikan pada gambar 1, kemudian di gambar 2, dilanjutkan penganyaman pada gambar ketiga dan tahap keempat. Oke kelas, yang selanjutnya di bagian B, teknik pembentukan dengan potongan. Alat potong yang digunakan tergantung dari material yang akan dipotong. Material solid seperti kayu, bambu, batok kelapa, dan plastik tebal dapat dipotong menggunakan gergaji. Batok kelapa dan bambu dapat pula dibentuk dengan menggunakan golok dan pisau raut. Material plastik tipis dan kertas dapat dipotong dengan menggunakan gunting atau pisau cutter. Cutter digunakan untuk pemotongan lurus, sedangkan gunting untuk memotong dengan arah yang melengkung. Pada pembentukan material serat alami dan tekstil, pada umumnya menggunakan gunting. Pembentukan juga dapat dilakukan dengan bantuan mesin gerinda atau bor. Amplas digunakan untuk merapikan bekas potongan. Pada gambar 5.12 ini adalah teknik potong dengan gunting pada gambar 1 dan cutter pada gambar 2. Oke kelas, selanjutnya pada bagian C yaitu teknik penyambungan. Pada proses perakitan, bagian-bagian produk disambungkan. Sambungan merupakan bagian penting yang menentukan kekuatan konstruksi. Teknik sambungan yang baik akan menghasilkan konstruksi yang kuat. Teknik sambungan diantaranya dengan pasak, lem, dan benang. Beberapa jenis lem yang umum digunakan adalah lem kuning, lem putih, dan lem panas atau glue gun. Pilih lem yang sesuai dengan material yang akan direkatkan. Sebagai contoh pada gambar 5.13 adalah teknik sambungan jari pada gambar 1 dan pasak pada gambar 2. Selanjutnya di bagian D yaitu teknik finishing. Finishing dilakukan pada permukaan produk agar rapi, menarik, dan awet. Finishing produk dari limbah plastik pada hanya dengan merapikan bagian-bagian produk dari lem atau material yang tidak rapi. Finishing berupa pelapisan permukaan pada umumnya dilakukan pada material alami seperti kayu, serat eceng gondok, dan batang pisang. Pelapis yang digunakan sebaiknya berbahan dasar air atau water base agar lebih aman untuk pekerja maupun pengguna produk. Pelapisan dapat menggunakan kuas atau teknik semprot. Untuk hasil pelapisan yang rapi, sapuan kuas maupun semprotan jangan terlalu tebal. Lebih baik tipis dan berulang-ulang daripada lapisannya yang langsung tebal. Oke kelas, ini tugas 1. Amati proses pembuatan produk limbah yang ada di lingkungan sekitar. Teknik-teknik apa saja yang digunakan pada proses pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing.
Adakah teknik atau alat khusus khas daerah yang merupakan kearifan lokal? Buat catatan hasil pengamatan, diskusikan dengan teman dan guru di kelas, buatlah presentasi tentang hasil pengamatan tersebut, presentasikan dengan cara yang baik dan menarik dan informatif. Oke kelas, di bagian ketiga, metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional atau modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Metode modern ini sering juga disebut dengan metode ban berjalan. Metode modern disebut metode ban berjalan karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin ban berjalan atau conveyor. Ini pada gambar 5.14 adalah sebagai contoh gambar conveyor di pabrik botol. Oke kelas, pada gambar 5.15 adalah metode produksi modern dan metode kerja tradisional. Pada gambar di atas kalian lihat produk pembuatan A, produk buatan B, C, dan D menjadi metode produksi tradisional. Kemudian produk hasil proses produksi dengan metode ban berjalan merupakan metode produksi modern. Keterangan yang pertama pembahanan, yang kedua pembentukan, yang ketiga perakitan, dan yang keempat finishing. Oke kelas, pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Metode tradisional kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar bentuk yang sama. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membuat produk, sehingga detail bentuk produk yang dihasilkan akan berbeda pula. Pemanfaatan metode produksi dan pengaturan alur produksi mempengaruhi kualitas produk dan kelancaran produksi. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka, dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung dan masker. Proses pembahanan dan finishing apabila menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kulit dan pernapasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Selain alat keselamatan kerja, yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Oke kelas, berikut ini adalah tugas 2. Carilah informasi yang berkaitan dengan proses produksi meliputi teknik, bahan, alat, jenis dan kualitas produk serta ketentuan keselamatan kerja yang dibutuhkan dalam mendukung pembuatan kerajinan fungsional dari bahan limbah yang berkembang di wilayah setempat atau daerah lain di Nusantara. Kemudian, metode produksi apa yang digunakan? Tradisionalkah atau modern? Tuliskan dalam sebuah laporan yang menarik dan informatif. Laporan boleh dilengkapi dengan gambar, tabel, dan bagan. Berikut ini adalah LK tugas 2. Produk fungsional dari limbah, lokasi produksinya di mana, tahapan produksinya dari pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing, jenis aktivitas dan teknik yang digunakan bagaimana, alat dan bahannya apa, metode dan alat K3-nya seperti apa, dan bagaimana. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu ya. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian E, yaitu langkah-langkah perancangan desain, produksi dan biaya produksi produk fungsional.
Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, thank you so much. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Selalu positive thinking dan selalu berusaha untuk berkreasi, menginspirasi, berkreativitas, dan berinovasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you, thank you, thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.